guys, kembali lagi bersama channel terdebes dan termitik, apalagi kalau bukan Sakahayang Movie. Dan juga apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kita lebih bisa menjaga alam agar musibah-musibah mengerikan tidak terjadi. Seperti pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari salah satu efek global warming alias pemanasan global, di mana film ini berjudul SC 2023. Bercerita tentang kengerian hujan asam yang terjadi akibat bumi yang sudah tidak bisa menetralisir buah dari kelakuan manusia. Di mana di film kali ini, kita diminta untuk lebih peduli pada lingkungan dan juga bumi yang cuman satu-satunya ini. Oke lah, daripada penasaran sampai debat ngurusin luar angkasa tapi bumi tidak dijaga, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, sih langsung break aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya video amatir demonstran untuk menuntut keadilan pada kasus penganiayaan yang menimpa seorang aktivis bernama Karin, di mana Karin yang ikut dalam demo kenaikan pajak 6 bulan lalu harus mendapat perawatan intensif setelah kakinya pengkor dihajar petugas seperti maling ayam. Di tengah panasnya konferensi pers, pria cepak bernama Michelle menuntut kejelasan hukum pada apa yang pacarnya alami. Namun karena tak kunjung mendapat kejelasan, para demonstran mulai bertindak anarkis dan menantang para petugas. Beberapa hari kemudian, Michelle yang harus menjalani wajib lapor selama 3 bulan akibat aksi barbarnya, terlihat mendapat sambutan dari calon ibu mertuanya saat datang menjenguk Karin. Setibanya di kamar, Karin yang kebluk terlihat senang saat melihat si Ayang datang menjenguk. Apalagi Karin merasa Michelle bisa menemaninya menjalani operasi kakinya yang pengkor. Singkat cerita, sesaat sebelum Karin menjalani operasi, Michelle berusaha menenangkan Karin yang terlihat tegang. Kemudian, Karin yang sadar telah berpacaran dengan seorang duda, meminta Michelle untuk fokus pada pekerjaan dan juga putri tunggalnya yang bernama Selma. Terlebih Selma yang beranjak remaja lebih membutuhkan perhatian lebih dari Michelle. Lantas sebelum perawat membawanya ke ruang operasi, Karin langsung mendonorkan jigongnya pada Michelle. Kemudian scene beralih ke tempat latihan kuda. Selma yang kesal terlihat melabrak Sally yang sedang memutar video viral penganiayaan yang si ayah lakukan. Setelah Sally dicekoki kuda, Selma yang barbar akhirnya dibawa menuju ruang BP. Di siang harinya, ibu Selma yang bernama Alice dan gebetan barunya yaitu Brice terlihat datang untuk mengurusi tindakan barbar yang Selma lakukan. Di mana kali ini mereka yang tak ingin Selma di-DO memohon pada kepala sekolah untuk memaafkan tindakan Selma. Brice pun berjanji akan menyuruh Selma meminta maaf atas tindakannya. Namun di saat itu pula Selma yang merasa tak bersalah langsung nge-fuck saat mendengar pernyataan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, si kepala sekolah yang berusaha mencari jalan terbaik akan berupaya menyelesaikan permasalahan tai kuda ini. Kemudian si kepala sekolah berkata, sebagai hukuman atas tindakannya untuk sementara waktu Selma akan diskors. Singkat cerita, Alice terlihat membacoti tindakan barbar yang Selma lakukan. Terlebih ia sudah susah payah menyekolahkan Selma di asrama elit agar hidup Selma tidak belangsak seperti dirinya. Namun Selma yang merasa si ibu tidak mengerti dengan pembulian yang ia alami, memintanya untuk mengantarkannya saja ke rumah si ayah. Setelah berada di rumah si ayah, Selma terlihat meracuni si ayah dengan video Sakahayang, di mana menurut Selma, channel ini selalu membuatnya rileks dan tertidur lelap selama berada di asrama.
Saat kemudian, si ayah yang merasakan gatal ekstrim di alat GPS tahanan meminta putrinya mengambilkan krim kutu air. Kemudian, Selma yang berusaha membuat kedua orang tuanya rujuk meminta si ayah agar tidak lagi menemui Karin. Tapi jelas saja si ayah tak menggubris hal tersebut dan meminta Selma untuk mengerti. Je déconne, Madame la Châtelaine. Alors que le péage de la pluie ont été enregistrés sur la côte ouest colombienne. Sesaat kemudian, Selma langsung merasa ngeri saat melihat berita tentang bencana hujan asam yang terjadi di kawasan Amerika Latin, di mana hujan tersebut akan menjadi bencana besar bagi umat manusia. Dan kini, beberapa negara Latin sudah menerapkan status darurat, di mana hujan asam yang terjadi akibat pemanasan global ini bersifat korosif dan bisa merusak apa saja, apalagi hewan dan manusia. Dan saat ini beberapa negara mulai mengungsikan warga ke dalam bunker. Melihat berita mengerikan yang Selma tonton, Michelle langsung mematikan TV-nya. Beberapa hari kemudian, di tengah hujan deras yang mengguyur kotanya, Alice terlihat mengantar Selma kembali ke asrama. Dari insiden tersebut, Selma pun akhirnya menyadari jika sikap temperamen yang ia miliki merupakan turunan dari kedua orang tuanya. Di malam harinya, Alice pun bete saat dirinya lupa menutup jendela sehingga air hujan berleberan ke dalam kamar. Oui, c'est maman. Je pense bien à toi et je t'aime. Mengerikan sekali, hujan asam yang terjadi di Amerika Latin rupanya sudah sampai ke benua Eropa. Di keesokan harinya, Selma yang akan mengikuti pelajaran berkuda langsung merasakan firasat buruk saat melihat awan hujan yang terlihat tak biasa. Sementara itu, Alice yang sedang bertugas di panti jompo langsung syok saat mendapat pesan peringatan dari BMKG jika area asrama Selma termasuk ke dalam zona merah, turunnya hujan asam dengan intensitas tinggi. Di tengah keheranan, Michelle yang mendapat telepon langsung panik saat Alice memberitahu jika kini akan terjadi hujan asam dan asrama Selma berada di zona merah. Di tengah kepanikan, Michelle yang khawatir langsung OTW menjemput Alice dan bergegas menyusul Selma di asrama. Sementara itu, saat Selma kesulitan mengendalikan kudanya, Pak Erik yang kesal langsung mengaitkan tali kuda Selma dan memintanya untuk menunggu saja sampai yang lain selesai berkeliling. Les week-ends qui saute tout le temps là. Elle doit regarder son portable toute la journée, elle bouffe. Sampainya di asrama, Alice langsung bergegas menyusul Selma. Di saat itu pula, Michelle yang mendengarkan siaran berita pun panik karena saat ini awan hujan asam tengah bergerak ke area tersebut. Hingga saat Alice kembali, Michelle semakin panik saat mengetahui Selma sedang mengikuti pelajaran berkuda di tengah hutan. Mendengar hal itu, Michelle langsung tancap gas. Kembali pada Selma, di tengah angin yang berhembus, Selma terlihat melongo saat melihat awan hujan yang semakin mendekat. C'est ce bordel. Élise! Élise! Setelah abret-abretan, Michelle meminta Alice untuk segera menjemputnya di hanggar, sementara ia akan mencoba menerobos pagar pembatas. Di saat itu pula, Selma yang menyadari teman-temannya sudah modar terlihat ngabret kembali menuju hanggar. Tepat
Tepat pada waktunya, Michelle berhasil membawa Selma berlindung ke dalam hanggar. Di tengah kepanikan, Michelle langsung membawa selimut dan menunggu kedatangan Alice. Saat hujan mulai mereda, kerusakan dan kengerian pun terlihat di seluruh penjuru kota. Di saat itu pula, Michelle terlihat memperbaiki mobilnya yang mulai bobrok terkena asam. Sementara itu, Alice yang sedang memunguti kain dan selimut yang berserakan mendapat telepon dari Brice yang mengkhawatirkan keadaannya. Namun di saat itu pula Alice meminta Brice yang berada di zona aman untuk tetap tenang. Terlebih saat ini ia dan Selma berhasil selamat dari hujan asam berkat bantuan Michelle. Mendengar hal itu sontak membuat Brice resah. Terlebih ia takut Alice kembali rujuk dengan mantan suaminya. Lantas Brice mengungkapkan jika ia akan menjemput Alice dan Selma di perbatasan kota. Hingga setelah telepon berakhir, Alice langsung membantu Michelle melakukan persiapan agar bisa secepatnya pergi ke zona aman. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah perjalanan, Michelle pun merasa jika mobilnya tidak akan mampu sampai ke perbatasan. Vas-y. Voilà, comme ça. Calme-toi, écoute-moi. Kemudian mereka pun langsung berjalan ceker melanjutkan perjalanan. Singkat waktu setelah jauh berjalan, mereka yang haus dan kelaparan memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran. Y'a quelqu'un? Takut air keran sudah tercemar, Michelle langsung memberikan air tersebut pada si Asep. Namun sesaat kemudian Selma yang menyadari si Asep dijadikan tikus percobaan langsung membuang air tersebut. Sesaat kemudian, setelah mengisi perut yang keroncongan, Michelle pun memasangkan mangkuk aluminium foil di sepatu Selma sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Hingga di malam harinya, Selma yang terbangun terlihat pergi ke dapur untuk mengecek keadaan si kucing. Sontak Selma pun syok parah saat mengetahui si Asep menjadi korban tindakan bodoh ayahnya. Di keesokan harinya, Selma dibangunkan si ayah untuk segera melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Je t'entends pas. Non, on vient de passer Chimay, on est encore à côté de la frontière. Sesampainya di jembatan perbatasan kota, para warga yang panik berdesak-desakan agar bisa secepatnya sampai ke tempat penampungan. Namun sialnya mereka harus terpisah, dan karena jembatan hampir roboh, para petugas meminta Alice untuk segera menyeberang.
Akibat berdesak-desakan, Alice dan beberapa warga pun terjatuh ke dalam sungai, dan naasnya air sungai pun sudah terkontaminasi hujan asam. Di saat itu pula Selma yang menyadari si ibu terjatuh berusaha untuk menolong si ibu. Sontak tangis Selma dan Michelle pun pecah saat melihat Alice tewas mengenaskan dan larut dalam cairan asam seperti tablet suplemen. Sesampainya di tempat penampungan, Selma yang masih syok terlihat termenung meratapi nasib. Hingga sesaat kemudian, Michelle yang datang langsung memasangkan gelang pengenal pada Selma, di mana kali ini Michelle akan mengajak Selma mengungsi ke tempat pengungsian Karin yang berada di kabupaten. Meski sempat menolak, Selma yang tak punya pilihan lain terpaksa menurut. Namun di tengah perjalanan, para petugas terpaksa menurunkan warga setelah jembatan penghubung yang akan mereka lewati diinfokan sudah roboh. Alhasil, Michelle dan para warga harus berjalan ceker apruk-aprukan mencari jalan alternatif. Di tengah perjalanan, para petugas yang melihat awan hujan meminta para pengungsi untuk mempercepat langkah. Namun di tengah keadaan genting, si beban Selma malah kelelahan hingga membuat mereka terpisah dari rombongan. Beruntung sekali berkat bunker bekas perang, Michelle dan Selma selamat sebelum tubuh mereka melepuh. Saat hujan reda, dengan kaki yang pengkor, Michelle langsung mengajak putrinya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di perumahan elit, mereka pun seakan tak percaya dengan keadaan porak-poranda yang mereka lihat. Hingga di tengah keputusasaan, Michelle mengajak anaknya untuk mencari bantuan. Beberapa saat kemudian, Michelle dan Selma akhirnya dibantu penghuni Perum yang terjebak di rumahnya bernama Deborah, di mana ia tinggal bersama anak satu-satunya bernama Will. Hingga saat si ayah siuman, Deborah yang akan mengobati kaki Michelle langsung mengajaknya ke lantai atas. Di saat itu pula, Selma yang kasihan mengajak Will untuk bermain. Sesaat kemudian, Selma yang diajak Will ke kamar merasa penasaran saat melihat monitor ICU berada di tempat tersebut. Melihat monitor ICU yang berbunyi aneh, Deborah yang panik meminta Selma dan Michelle untuk pergi. Namun Michelle yang melihat rembesan air hujan menyarankan Deborah untuk memindahkan monitor tersebut ke tempat yang lebih aman. Hingga sesaat kemudian, Michelle langsung membantu Deborah memindahkan alat tersebut ke dalam basement. Plus près.
Setelah mendapat bantuan, Deborah yang berusaha berterima kasih mengizinkan Michelle dan Selma untuk bermalam di garasi. Namun ia tak bisa membagi persediaan yang mereka miliki, terlebih saat ini Deborah dan Will harus bertahan sampai bantuan datang. Mendengar hal itu, Michelle pun langsung mengambil kampak dan berniat ngelut ke beberapa rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara di dalam basement, sambil memandangi Will yang terbaling lemah, Deborah mengungkapkan kesedihannya pada Selma, di mana Will yang menderita gagal ginjal harus secepatnya mendapatkan ginjal pengganti, dan sayangnya ia tidak bisa pergi kemana-mana tanpa membawa alat-alat ini. Di malam harinya, seketika Michelle pun syok parah saat mendengar kabar dari Karin yang terjebak di dalam terowongan setelah rumah sakit tempatnya dirawat hampir ambrol, dan kini Karin hanya bisa menunggu bantuan datang. Saat hujan kembali turun, Deborah yang akan tidur terlihat bertingkah aneh dengan mengunci rapat pintu basement. Sementara di garasi, Michelle yang mendengar hujan semakin deras memutuskan untuk melihat keadaan. Dan benar saja, Michelle pun kaget saat rumah cicilan Deborah sebentar lagi akan ambrol. Sementara di dalam basement, Deborah yang tak tega meninggalkan anaknya terlihat pasrah dengan apa yang akan terjadi. Saat mereka tersesat entah di mana, Selma seketika mengalami tantrum epik dan menyalahkan tindakan si ayah yang tega meninggalkan Deborah dan Will di rumah itu. Où est-ce qu'on va? Tais-toi! Tais-toi, ferme-la! Tu vois pas ce qui se passe là? Setelah membuat anaknya diam, Michelle yang serba salah langsung pergi keluar untuk menenangkan diri. Namun di saat itu pula, Selma yang pundung bak bocil langsung pergi tanpa tujuan yang pasti. Menyadari dirinya berada di rawa, Michelle yang kembali ke mobil pun panik saat si beban Selma tak ada di mobil. Sementara itu, bukannya kembali ke mobil, si beban malah ngapruk ke tengah rawa sambil mewek dan tantrum gak jelas. Saat air semakin menggenang, Michelle yang melihat Selma dalam bahaya langsung bergegas menyelamatkan putri bebannya meski kakinya harus terkena air asam. Dasar bocil. Berkat pengorbanannya, Michelle pun berhasil menyelamatkan si beban Selma. Di saat itu pula, Selma yang menyesali tindakan bodohnya langsung berteriak meminta bantuan.
keesokan harinya, Selma yang putus asa pun semeringah saat melihat bantuan kebetulan sedang menyisir tempat tersebut. Hingga setibanya di tempat penampungan, Selma yang sedang melakukan pendataan pun langsung menanyakan keadaan Brice dan juga kekasih ayahnya yaitu Karin. Namun dengan berat hati, si petugas mengungkapkan jika Brice dan Karin tidak bisa diselamatkan dan tewas oleh hujan asam yang terjadi. Hingga setelah mengetahui kabar tersebut, Selma terlihat mendatangi tempat perawatan si ayah. Dan rupanya akibat aksi heroiknya, si ayah yang terluka parah harus kehilangan kedua kakinya. Di saat itu pula, sambil menahan rasa sakit, si ayah yang siuman meminta Selma untuk menemaninya. Terlebih Michelle merasa tidak memiliki siapapun selain Selma. Lantas di tengah penyesalan, Selma terlihat terpukul atas tindakan bodoh yang telah ia lakukan ketika mengalami tantrum. Lalu kira-kira seperti apa kelanjutan dunia untuk menghadapi hujan asam ini? Namun sayangnya sudah kehabisan budget dan film pun malah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Turunnya hujan asam akibat pemanasan global yang terjadi membuat seluruh warga di dunia panik dan berusaha bertahan hidup. Hingga di tengah kengerian yang terjadi, para warga yang panik berusaha pergi ke zona aman untuk menghindari hal tersebut. Dan di akhir cerita, meski berhasil menyelamatkan sebagian warga, namun warga di dunia hanya bisa berharap pada mukjizat dan keajaiban agar bencana tersebut bisa cepat berakhir. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Acid 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.